Kisruh dua dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi Ikatan Notaris Indonesia antara kubu Tri Firdaus Akbarsyah dan Irfan Ardiansyah kini memasuki babak baru. Bagaimana tidak, kemarin kubu Tri Firdaus secara resmi melaporkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU ke Ombudsman RI atas dugaan adanya maladministrasi terkait pengesahan kepengurusan Irfan Ardiansyah. Hasil Kongres Luar Biasa atau KLB sebagai Ketua Umum PP Ikatan Notaris Indonesia periode 2023 sampai 2026. Ya, sebelumnya kubu Tri Firdaus melalui kuasa hukumnya Pablo Benua melayangkan gugatan ke PT UN Jakarta atas dugaan melawan hukum. Menanggapi gugatan yang dilayangkan kubu Tri Firdaus, Ombudsman menyatakan akan mempelajari dan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Alhamdulillah kami telah diterima oleh Ketua Ombudsman. Kami beraudiensi menyikapi dengan laporan kami yang kami ajukan kepada Ombudsman. Laporan terjadinya maladministrasi yang telah dilakukan oleh Dirjen AHU dengan mengeluarkan surat keputusan mengenai pendaftaran pihak KLB. Jadi ada beberapa poin, kami ceritakan kronologisnya, kami ceritakan juga mengenai laporan kami, apa-apa saja yang telah kami rasakan, bahwa pemerintah seharusnya dalam hal ini netral, tidak berat sebelah, tidak memihak kepada salah satu pihak, dan proses yang sekarang ini adalah sedang dalam proses kasasi. Tapi oleh pemerintah dia mengabaikan proses hukum tersebut dan dia keluarkan SK. Seharusnya Kementerian Hukum ini kan harus mentaati aturan hukum yang ada di Indonesia, bukan mengangkangi, bukan menerobos. Jadi itulah yang kami laporkan kepada pihak Ombudsman. Kami sampaikan juga bahwa adanya ancaman-ancaman terhadap notaris-notaris yang tidak mau mengikuti, padahal ini adalah organisasi, di mana organisasi ini seharusnya pemerintah tidak ikut campur. Organisasi kalau ada masalah di pasal 57 Undang-Undang 17 2013, kalau terjadi masalah, organisasi ini yang menetapkan adalah pengadilan, bukan Kementerian Hukum. Sehingga organisasi ini harusnya independen, tidak bisa dicampuri oleh intervensi oleh pemerintah. Ya, Ombudsman menerima laporan kami, dia akan mempelajari laporan ini. Setelah dia pelajari, dia akan menindaklanjuti dari laporan yang telah kami laksanakan ini. Konflik panas dua kepemimpinan yang membuat organisasi Ikatan Notaris Indonesia terbelah memang pelik dan sengit. Upaya perlawanan terus dilakukan kubu Tri Firdaus, meski kasasi masih bergulir di tingkat tinggi. Ia tidak hanya menggugat ke Ombudsman, langkah hukum lain juga akan ditempuh oleh kubu Tri Firdaus, meski belum membeberkan secara gamblang. Tri Firdaus bersama jajaran tidak akan menyerah begitu saja atas pengesahan kepengurusan Irfan Ardiansyah, hasil Kongres Luar Biasa sebagai Ketua Umum PP Ikatan Notaris Indonesia yang syarat dengan kejanggalan. Dan berikut pernyataan sikap kubu Tri Firdaus atas pengesahan Irfan Ardiansyah. Ada beberapa langkah yang akan kami kami laksanakan. Dan itu nanti akan kami bicarakan dengan teman-teman semua. Yang jelas dalam hal ini kami ingin tetap mempertahankan ADART. Ingat ya, saya tidak mempertahankan saya sebagai ketua umum. Tidak. Saya terus terang saja, untuk jadi ketua umum ini masih banyak urusan-urusan yang lain. Tapi ingin kita menegakkan marwah ADART. Saya tidak mempertahankan untuk jadi ketua umum. Tidak. Saya ingin mempertahankan ADART. Itu saja. Jadi bukan berarti lapor sana lapor sini mau tetap jadi ketua umum, enggak. Kalau itu disepakati dan itu sesuai dengan ADART, mau siapapun jadi ketua umumnya tidak ada masalah. Ya sejauh ini
mereka masih mempertahankan bahwa SK yang dikeluarkan itu sampai ada keputusan pengadilan baru mereka akan inkrah ya. Setelah ada keputusan pengadilan yang inkrah, mereka baru akan mungkin akan mematuhi keputusan pengadilan. Kita harus patuh dengan aturan-aturan yang kita buat. Kalau hukum, aturan-aturan yang dibuat kita langgar, akan terjadi kacau balau. Negara ini akan kacau balau. Notaris bekerja berdasarkan landasan hukum. Apa yang dia buat sehari-hari, pembuatan akte sebagai alat bukti otentik yang dibutuhkan di pengadilan sebagai alat pembuktian, itu dasarnya dasar hukum. Dasarnya dasar aturan-aturan. Itu yang harus kita taati semua. Ya, saya berharap kita orang-orang hukum taat, patuh terhadap aturan, terhadap hukum yang ada sekarang ini. Jangan kita melanggar hukum, jangan kita melanggar aturan-aturan yang ada. Apalagi tugas kita sehari-hari dalam menjalankan jabatan kita itu tidak lepas dari aturan-aturan hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.